A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah في هذا النهار قدرنا أن نلتقي بكم عن هذا اللقاء يتعلق في دروس السيرة النبوية، يعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أسبوع الماضي في أسبوع القادم تعلمنا من رقم 21. Minggu lalu kita udah belajar dari halaman 21 sampai hampir halaman 30 yang ada tugas ya. Alhamdulillah sebagian nanti sudah mengerjakan dan sudah di email, ada yang langsung di WA. Maka kita mereview ulang. Biasanya kakak itu kalau offline langsung enak mereviewnya. Kalau ini nanti reviewnya singkat-singkat saja karena terkait dengan waktu ya. Kalau semakin banyak rekamannya itu semakin lama untuk uploadnya, proses uploadnya. Jadi kalau belajar offline, kakak selalu mereview pelajaran pekan yang sudah kita lewati sehingga masih ada bayangan lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21 kita mereview loncat saja cepat ya. Khatamun nubuwatir rasul, yaitu tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri daripada pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tanda-tandanya ya di tubuh beliau ya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW adalah thayyibun raihatun nabi, jadi harum semerbak wanginya ya, sampai keringatnya itu lebih harum daripada bau kasturi. Kemudian pelajaran untuk kita harus memakai tib, yaitu wangi-wangian dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ataupun bermuamalah dengan manusia. Kemudian di situ halaman 23 sifatun naumur rasul, dijelaskan juga sifat dan ciri tentang tidurnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di kasur, baca doa, diawali dengan baca doa, di akhir dengan baca doa. Kemudian dari situ juga agar dijauhkan dari api neraka. Kemudian bagaimana qiraatul rasul wassalatu, tentang bacaan Rasulullah SAW di dalam sholatnya, yaitu dengan tartil. Kemudian kalau beliau sendiri itu bacanya panjang, kalau berjamaah itu menyesuaikan dengan jamaah yang ada, kemudian membaguskan bacaan. Jadi membaguskan bacaan itu bukan suara saja. Guru saya mengatakan membaguskan bacaan selain daripada suara adalah tahsin atau tajwid, yaitu sesuai dengan kaidah tajwidnya. Maka itu bagian daripada membaguskan bacaan. Kalau misalkan suaranya bagus, luar biasa, namun tajwidnya kurang rapi dan kurang tertib, maka itu pun adalah kurang ya. Maka di situ selain suara adalah tajwid dan kaidah tahsinnya. Kemudian yang selanjutnya saumun nabi berpuasa, di antaranya puasa Ramadan ya, kemudian puasa hari Kamis dan hari Senin, di mana amalnya semuanya dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, dan Rasulullah paling senang sedang ketika amalnya dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Kemudian ibadatul rasul,
halaman 27 yang antum udah kerjakan. Ibadatul Rasul tawassuton, yaitu bagaimana ibadatul Rasulin ya ayyul muzammil qumil laila illa qalila dalam surat Al-Muzammil ya. Kemudian juga di bawahnya dalam surat Al-Muddathir. Ya, di situ itulah sangat luar biasa ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan faqultu atanamu qabla an tutir faqala ya Aisyah inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Jadi ibadat Rasul di bulan Ramadan bangun untuk sholat tahajud ya, atau sholat qiyamul lail bahasanya, atau sholat bisa kita bilang kalau di Indonesia itu sholat tarawih ya. Jangan ditanya bagaimana bacaan beliau, panjangnya bacaan beliau, bagusnya bacaan beliau, gerak-geriknya ibadah beliau sempurna ya, sempurna. Kemudian selanjutnya kemudian hadis yang kelima, coba lihat, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tayyib wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Apa katanya? Yang aku sukai dari dunia adalah wanita dan minyak wangi, dan dijadikan menyejuk mataku ada dalam sholat. Jadi beliau menikah, beliau juga yuzayyin nafsahu, yaitu memperhatikan dalam hal berpakaian dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyejuk mataku ada dalam sholat. Dalam sholat itu harus sempurna, khusyuk, memakai minyak wangi dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut tugas yang udah dikasih halaman 28, sifatu kalami Rasul, sifat tutur kata sopan santun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Suratul Najmi ya, surah An-Najm, yaitu perhatikan wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi seorang dai, mahasiswa ataupun ustadz, doktor, profesor dan lain sebagainya ya, inilah bagaimana Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak dikatakan atau tidak keluar daripada lisan baginda Nabi Muhammad SAW, anil hawa, yaitu hawa nafsu, dengan hawa. In huwa illa wahyu yuha, apa yang dikatakan, yang disampaikan Nabi adalah semuanya wahyu yuha, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis. Suatu ketika Rasulullah berserta sahabatnya melakukan strategi peperangan. Di salah satu peperangan beliau mengatur posisi perang dan sudah ditentukan sama beliau. Salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah strategi perang ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian dikatakan oleh Nabi, tidak, ini adalah strategi ijtihad. Maka sahabat tersebut menawarkan strategi yang dimiliki dan pengalamannya, karena pada posisi yang seperti ini, misalkan mencekam, genting dan sebagainya. Maka oleh Rasulullah SAW diterima saran itu dan dilaksanakan.
Subhanallah, sangat bijaksana. Bagaimana juga di satu peperangan yang sangat mencekam, perang Khandaq yang diketuai idenya oleh Salman Al-Farisi. Pada saat itu bangsa Arab tidak mengetahui perang dengan metode parit, yaitu melubangi area sekitar peperangan. Dan itu alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ide itu diterima oleh Nabi dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kedua kita masih mengulas yang PR yang antum kerjakan ya. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr apa? Uktubu falladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa il-haq. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW, yang aku sukai dari demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa al-haq. Apa? Tidaklah keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Jadi Al-Quran, hadis adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada Nabi menyampaikan kepada umat sampai kepada kita semua. Semoga kita juga kepada masyarakat atau abang atau kakak atau adik atau ibu itu bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Karena dalam penyampaian dakwah ini tidak cukup hanya dengan kata benar. Tidak cukup hanya dengan ilmu, ya. Artinya hanya dengan pengetahuan tidak cukup, banyak. Nanti antum bisa belajar fiqh dakwah, fikih dakwah. Bagaimana cara berdakwah dengan baik, bagaimana cara berdakwah dengan hikmah, sebagaimana Rasulullah SAW yang mengajarkan Mus'ab bin Umair. Antum bisa baca kisah-kisahnya Mus'ab bin Umair, bagaimana dari didikan Nabi berhasil sampai bahasanya itu mempunyai hati yang besar, pimpinan besar Madinah yang mempunyai hati yang besar dan otomatis cerdas pimpinan. Jadi mengerti dan mengetahui dan memahami apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair sehingga mudah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mereka ketua suku yang berada di Madinah saat itu. Kemudian yang ketiga, keempat, kemudian kelima, kana yu'idul kalimatu salasan lituqil anhu ya. Rasulullah SAW sering mengulang perkataan hingga 3 kali agar dapat dipahami. Jadi mereview yang tadi atau mereview segalanya itu agar kita ingat dan agar kita mudah memahami kembali, ya. Sifatu kalami Rasul SAW, sifat tutur kata Nabi dan sopan santunnya Rasulullah SAW terhadap siapa? Terhadap khalayak banyak, kepada umatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah berbohong. Jadi kita itu nggak boleh berbohong. Meskipun misalkan contoh saya punya anak kecil. Biasanya anak kecil itu kalau salah satu orang tuanya itu pergi, pengen ikut. Nah, ketika orang tuanya itu memiliki amanah tugas kerja, kemudian agendanya lagi padat, maka disitulah diberikan knowledge, pendidikan dan pemahaman kepada anak. Jadi anak itu diberikan tanggung jawab setelah mendapatkan pemahaman, ya. Bahasanya itu al-fahmu qabla taklif.
diberikannya pemahaman sebelum diberikan tanggung jawab. Jadi, nah misalkan gini, Abi mau berangkat kerja ya, untuk cari rezeki, untuk cari karunia Allah Subhanahu wa taala, nanti pulang kembali. Itu kan pemahaman. Kalau udah dikasih pemahaman lalu nangis, nggak apa-apa. Hari pertama, kedua, ketiga, nanti berikutnya udah paham. Ya. Ini daripada mereview ya tadi ya. Yu'idul kalimata salasan lituqal anhu. Rasulullah itu sering mengulang-ulang perkataan hingga 3 kali agar dapat dipahami oleh para sahabat. Jadi kalau misalkan nanti pelajaran mengulang lain sebagainya, antum juga ketika belajar itu, ini karena bahasanya bahasa Arab juga, untuk membacanya tidak cukup sekali. Maka suatu ketika murid ya, murid di sini bukan susah menghafal ya, lambat menghafal. SMP lambat menghafal. Alhamdulillah sekarang sudah banyak hafalannya, selesai belum selesai kurang tahu ya. Nah, lambat menghafal, kemudian untuk menyiapkan satu halaman saja itu dia harus membaca lafaz Arabnya dan artinya, kemudian sekaligus diulang-ulang, bahkan pernah satu halaman itu lebih dari 100. Tapi belum mungkin juga, belum lancar juga. Nah, maka namun ada efeknya untuk mengulang itu. Ada efeknya. Sekali misalkan kekuatannya segini, hafalannya udah lumayan. 2 kali, 3 kali, 4 kali pengulangan, 5 kali pengulangan, maka akan semakin nempel. Insya Allah itu bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia ya. Tidak ada yang sia-sia. Begitu juga dengan ini, dibaca gitu, dibaca berkali-kali, dan insya Allah pemahamannya itu akan bertambah, bukan berkurang. Akan bertambah. Apalagi ini bahasa Arab. Kemudian halaman 29. Oh ini 29 tentang hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul jawami' minad du'a wa yada'a baina dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai al-jawami' minad du'a, yaitu berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yada'a ma baina dzalik, dan wa yada'a, dan berdoa di antara apa nih? Dua antara ma baina dzalik, antaranya mungkin salah satunya iqamah wal al-adan wal iqamah, misalkan di masjid berbanyak doa, kemudian di antara adzan dan iqamat itu beliau bertambah khusyuk. Kemudian 9, karena Rasulullah SAW idza khotaba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabahu hatta ka'annahu mundirun jaishin yaqulu sabbahakum wa masakum. Jika Nabi berkhutbah, ihmarrat, wajahnya atau mukanya itu, kemudian habis itu ainahu, yaitu idza khotoba, apabila berkhutbah, ihmarrat, merah, ainahu, seakan-akan marah gitu. Wa ala sautuhu, dan meninggikan suaranya. Washtadda ghadabahu, dan bertambah kemarahannya. Hatta ka'annahu, sehingga seakan-akan mundiru jaishin, seakan-akan diibaratkan beliau memberikan suatu wejangan nasihat kepada jaishin, tentara, yaqulu sabbahakum wa masakum, akan diperhitungkan dan akan dimintai pertanggungjawaban orang itu di pagi hari dan sore harinya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu pastinya kita memiliki dosa, pastinya kita tidak luput dari maksiat. Maka disitulah
Kalau Rasulullah berkhutbah di situ tentang hari kiamat, maka ihmarru ainahu, itu merah. Ya. Jadi sesuai dengan kondisi. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan beliau memberikan suatu wejangan dan nasihat kepada jaish, yaitu tentara, sabbahakum wa massakum. Sabbahakum. Udah ada sama antum ya. Ini ya. Kemudian habis itu sifatu khawdir rasul. Sifat khawdi itu telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudi masiratu syahri ma'uhu abyad minal laban wa rihuhu atyab minal misk wa kizanuhu kanujumis sama'i man syariba minhu fala yadhma'u abadan. Jadi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'uhu abyad, airnya jernih atau putih seperti susu. Warihuhu atyab minal misk, dan semerbak harumnya lebih wangi daripada misik. Dan wakizanu, dan beratnya kanujumis sama, yaitu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu, barang siapa yang minum di dalamnya, fala yadhma'u abadan, maka tidak akan merasa kehausan sampai kapanpun, abadan, selama-lamanya. Kemudian zuhud bisa dibaca halaman 30 ya. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang hari ini. Ya, pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buka di halaman 32. Teman-teman buka halaman 32. Ya. Sudah ya. Ikhwatal kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, simak dengan hati. Ya, ketika kita membaca dan mendengarkan sirah nabawiyah, yaitu sejarah dan kisah nabi, para nabi dan para rasul dan sahabat mulia, maka sebenarnya kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Jangankan dengan nabi, ya, dengan orang yang pernah melukai bahkan membunuh Rasulullah SAW seperti Wahsy sejarahnya, tapi sudah Islam, maka akhlak dan iman kita itu jauh daripadanya. Karena yang namanya sahabat itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membandingkan dengan Rasul dan Nabi. Sahabat Wahsy yang track recordnya antum sudah mengetahui ya, namun radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka sahabat Wahsy yang dia taubat, dia hidup, dikatakan sahabat itu adalah hidup sezaman Nabi, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya hidup saja, bertemu Nabi. Mungkin hidup sama tapi tidak bertemu, ya, seperti Uwais Al-Qarni, hidup sezaman, ya, namun tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in. Kemudian hidup bersama Nabi, bertemu Nabi, dan menuntut ilmu dari Nabi, sahabat, dan lain sebagainya. 3 diantaranya adalah hidup sezaman Nabi, bertemu Nabi, dan menimba ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita simak dengan hati ini halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ju'us sahabati war rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Ju' yaitu lapar. As-sahabati, sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang lapar.
Yakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa idza huwa bi Abi Bakrin qa'idun wa Umar ma'ahu kharija buyutihima. Jadi Rasulullah keluar pada suatu malam, kemudian fa idza huwa bi Abi Bakar, dan juga Abu Bakar bersama Abi Bakar, qa'idun, qa'id yaitu berjalan, wa Umar, dan Umar, ma'ahu kharija buyutihima. Jadi ketiga manusia mulia ini keluar dari rumahnya di malam hari. Ya, malam hari jam berapa yang orang itu sudah tidur. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Kata Rasul, apa yang menyebabkan kau keluar ya dari rumah kalian di gelap gulita ini, jadi pada malam hari ini? Abu Bakar wa Umar, al-ju'u ya Rasulullah, yaitu karena lapar. Sekelas khalifah, maksudnya sekelas orang kaya ya, Abu Bakar, sekelas Umar orang kaya, sekelas presiden, Rasulullah merasa kelaparan. Pertanyaannya, apakah pernah kita nih atau orang tua kita, jangan presiden dulu, sudah terlalu jauh ya, pastinya banyak fasilitasnya, kita aja, apakah pernah lapar seperti ini dan tidak ada makanan sebagaimana Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar? Padahal mereka adalah orang kaya, orang terpandang, memiliki hartawan, memiliki segala sesuatu yang duniawiyah. Kemudian Rasulullah presiden, tapi ini lapar tiga-tiganya. Abu Bakar wa Umar, al-ju' ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, wa ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, saya pun keluar seperti halnya kalian berdua keluar. Ya amuruhum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan ayyaqumu, ayo berdiri. Duduk-duduk gitu kan, tadinya duduk-duduk. Faqumu, berdiri, ma'ahu. Fadhahabu ila baiti rajulin minal ansari. Kemudian pergi ke rumah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Namanya Abul Haytham Malik ibnu At-Tayyahanu ya, At-Tayyahanu. Falam yajidu fi baitihi, dan tidak menemukan di rumahnya. Kemudian al-mar'atu tukhatibur Rasul sallallahu alaihi wasallam marhaban wa ahlan. Ada seorang wanita yang berkata kepada Rasul, marhaban wa ahlan, selamat datang, selamat datang. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, aina fulan, yakni Abul Haytham, yang menyambut itu istrinya. Maka Rasulullah, mana fulan, maksudnya Abul Haytham. Al-mar'atu, istrinya menjawab, zahaba yasta'zibu lanal ma'a ya'ti bil ma'il al-hul. Maka pergi, al-mar'atu dhahaba, pergi, yasta'zibu lanal ma', kemudian untuk mencari air untuk kita. Ya'ti bil ma'il wah. Ya'ti Abul Haytham, kemudian Abul Haytham datang. Fayangduru ila Rasul, kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahibaihi, dan kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar wa Umar, wa yaltazimun nabiyyu wa yufdihi bi abihi wa ummihi. Kemudian wa yaltazimun nabi wa yafdihi bi abi wa ummihi. Kemudian Abul Haytham, alhamdulillahi ma ahadul yawm akrama adyafan minni. Kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Abul Haytham, tidak ada yang lebih mulia pada hari ini kedatangan tamu kecuali diriku kedatangan tamu seorang nabi mulia. Yang toliku, kemudian Abul Haytham itu pergi, wayati bi wusnin nakhilin fihi busrun wa tamrun wa rut busrun wa tamr wa rutubin. Apa itu? Umar Abul Haytham itu pergi untuk apa?
pergi mengambil ghusnu nakhilin, yaitu tangkai kurma ya. Fihi, di dalam tangkai tersebut ada tiga macam kurma. Ada busrun, kurma yang setengah basah. Artinya setengah basah itu udah setengah mateng, yang hampir-hampir bahasanya tuh hampir busuk gitu. Tapi setengah mateng, enak gitu, lembut banget gitu. Bukan kurma yang jelek. Yang kedua watamer, yaitu kurma yang seperti kita makan kurma sukari itu di bulan puasa yang sering kita jumpai itu tamer. Warutobin, yaitu kurma kurma mentah, bukan juga, kurma yang kuning, ada yang warna merah tuh, rasanya keres gitu. Ada 3 jenis kurma. Anu tamer hina tun tud tun tun nud jihi. Jadi lagi berproduksi gitu, lagi panen gitu. Anwa tamer, macam-macam tamer yang sedang ada gitu. Abu Haytham kulu min hadi, maka berkata makanlah yang ada ini, yang disediakan, yaitu 3 jenis kurma. Yantaliqu Abu Haytham wa mahu as-sikin liyadbahu lahum syatan. Maka pergi lagi tuh setelah menyediakan untuk Rasulullah kurma, kemudian pergi membawa sikin, yaitu pisau, liyadbahu, untuk menyembelih lahum mau nyembelih yaitu kambing. Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal halub, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal halub, hati-hatilah dengan halub. Wal halub ihdar asyah dzatal laban, hati-hatilah dengan kambing yang banyak laban, banyak susunya, hati-hatilah. Nggak tahu, nanti antum bisa cari PR-nya nih, terserah pakai bahasa Indonesia atau apa PR-nya. Iya kawal halub. Kenapa Rasulullah itu mengatakan iya kawal halub, yaitu berhati-hatilah dengan kambing yang yang banyak susunya ya. Apakah mungkin banyak susunya itu bertanda lagi hamil sehingga nggak boleh disembelih itu kan? Kalau lagi hamil disembelih berarti ada anaknya dalamnya. Tanda-tandanya kan biasanya kambing yang mau beranak itu susunya ada lah, penuh gitu. Makanya ihdar asyahdatul laban, hati-hatilah dengan kambing yang banyak susunya. Antum cari ya PR-nya itu ya. Kenapa Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati pada kambing yang banyak susunya. Ar-rasuli wa sahibahu ya'kulunu at-tamr wal lahm wa bush wa yashrabuna al-ma'a al-'azb. Rasulullah serta Abu Bakar, Umar, sahabat beliau makan tamar, makan daging, kemudian wa yashrabuna al-ma' al-'azb, yaitu kemudian minum air mineral, air putih. Hatta syabi'u waraw, sampai kenyang dan hilang dahaganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umarin, mengatakan untuk Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadi la tus'alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamati akhrajakum min buyutikum al-ju'u thumma lam tarji'una hatta asabakum hadzan na'im. Ya, masih di halaman 33 ya. Apa kan? Walladzi, yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna, sungguh benar akan ditanya, an hadzan na'imi, dari nikmat ini, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajakum, kalian keluar, min buyutikum al-ju', tadi keluar dalam keadaan ju'. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Kemudian kalian pulang sampai kalian berada dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan, kenyang gitu. Kemudian yustafadu min hadzal hadis, bisa diambil istifadahnya, manfaatnya dari hadis tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu yashtaddu bihimul ju', ya, sangat lapar, fayakhrujuna, kemudian keluar, min buyutihim,
la'allahum yajiduna ta'aman. Ketika lapar berusaha untuk mencari ta'am yang halal otomatis ya, dengan secara otomatis yang halal. Fayakhrujuna min buyutihim, mereka keluar la'allahum yajiduna ta'aman, supaya mendapatkan asupan gizi atau mendapatkan makanan. Yang kedua, la ba'sa ayyadhhabar rajul ila tanawuli ta'am fi baiti ahadi ashabihi. Tidak mengapa seseorang pergi ke tempat temannya untuk mendapatkan ta'am, yaitu mendapatkan makan. Yaitu makan yang ringan atau kue dan sebagainya untuk tidak terlalu lapar. Jadi silaturahim lah. Yang ketiga, at-tanbihu ala fadlin ni'mati wa syaqara khaliqiha wa adamul ishtighal biha anil mun'im. At-tanbih, hati-hati, ala fadlin ni'mati, atas segala karunia nikmat ini. Apa ada? Wa syaqara khaliqiha, harus bersyukur kepada khaliqiha yang memberi nikmat ini, yang mempunyai makhluk, yaitu Allah. Wa adamul ishtighal, jangan sampai terlalu sibuk biha, dengan nikmat tersebut. Anil mun'im, an ini dalam kaidah nahwunya adalah mujawizah, yaitu melupakan apa? Melupakan al-mun'im, yang memberikan nikmat ini, yaitu jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sempit kita ingat Allah, dalam keadaan lapang juga kita ingat Allah. Wa yajuzu lirajul su'alul mar'ati min warai hijab, yaitu seorang laki-laki bolehkan bertanya kepada seorang perempuan min warai hijab, dari tabir atau dari hijab. Jadi kalau misalkan kita berbicara sama perempuan, bertanya dan sebagainya, itu ada jarak lah, ada hijab. Kalau nggak ada jarak, ada hijab. Apa kalau nggak ada hijab, bolehlah berjarak agak jauh, jangan sampai dempet gitu, ikhwah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana kisah daripada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kalau nggak Nabi Musa, yaitu bekerja kemudian bertemu dengan perempuan, yang berjalan itu adalah seorang laki-laki dulu, kemudian perempuan di belakang. Kenapa? Agar seorang laki-laki tidak melihat dari depan itu aurat dan lain sebagainya seorang perempuan. Kita duluan, laki-laki duluan yang jalan, perempuan di belakang. Agar apa? Mata kita terjaga, ya, mata kita terjaga. Kemudian ini udah berapa menit? 38 ya. Kemudian coba buka halaman 34. Dikit lagi biar upload di YouTube-nya tidak berat. Aisyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Surat Ad-Duha. Ai kunta faqiran dzata 'iyalin fa'aghnaka Allahu 'amman siwahu. Maka dahulu mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakir, dza'iyalin, alhamdulillah dza'iyalin, namun Nabi memiliki keluarga. Kemudian fa'aghnaka Allahu amman siwahu, dan Allah memberikan kaya, ya, amman siwahu, kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, wa an Aisyah, dari Aisyah, annaha qalat, ibunda Aisyah berkata, inna kunna ala Muhammadin. Inna di sini bukan jika, bukan. Kunna di sini bukan jika, ya. Sesungguhnya ala Muhammadin, sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad, la yamurru binal hilalu, la yamurru
melewati sebulan, ya, sebulan, melewati sebulan atau genapnya sebulan, 1 bulan, manukido naron. Jadi keluarga Rasulullah SAW itu pernah dalam 1 bulan itu tidak menyalakan api. Artinya di dapurnya tidak ada pangan. La nuqidu naron. Bahasa kalau sekarang itu kita dapurnya nggak ngebul, ya, nggak ada pasokan pangan, ya, nggak ada yang dinikmatin, ya, di dapur, ya, nggak ada daging, nggak ada ikan seperti antum. Sederhana lah hidup Nabi itu, sederhana sekali. Innama huma al-aswadani, kecuali hanya al-aswadani, 2 hitam. Apa maksudnya? At-tamr wal ma, yaitu adalah tamr, kurma, dan air. Aswadani itu dimaksud dengan at-tamr, kurma, dan air. Illa annahu kana haulana ahla durin. Illa, kecuali annahu, bahwa Nabi SAW haulana, di sekitarnya tertolong oleh, karena Nabi di sekitarnya itu karena Nabi tertolong di sekitarnya itu ada ahlu durin minal ansor, ada ahlu dur, yaitu apa namanya, suku dur, minal ansor, dari kalangan ansor. Ya ba'athuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilaban mana ihim, yaitu susu dari perahan hewan ternak, an-nauq au al-aghnam. Kemudian fayashribu wa yasqina min dzalikal laban, maka Rasulullah minum, makan, wa yashrabu minum, wa yasqina, maka dan beliau minum dari min dzalikal laban, beliau minum, kemudian beliau menghilangkan dahaga dari laban dari ahli dur tersebut yang didapatkan dari hewan ternak. Maka ikhwatal iman, ini sangat luar biasa ibroh yang hadis yang pertama, kemudian ayat Quran yang kedua, ini hadis. Jadi selama sebulan Nabi tidak punya pasokan pangan kecuali tamar wal ma, yaitu kurma dan air. Itu terbatas banget. Tidak ada sayur, tidak ada mangga, tidak ada jus, tidak ada ikan, tidak ada kambing, tidak ada laham, daging, yaitu sapi, tidak ada apalagi telur dan lain sebagainya. Itu sangat sederhana sekali. Maka di sini kita mengambil ibroh dan hikmahnya, bahwa dalam keadaan apapun, ya, kita itu tetap bersyukur dan qanaah. Hari ini kita punya uang, alhamdulillah. Besok kita belum punya uang, alhamdulillah. Jangan sampai kita itu mengeluh, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahwasanya Allah sudah atur semua rezeki makhluknya yang berada di muka bumi ini. Semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berusaha. Setelah berusaha, kita berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah. Ya, tawakal di situ bukan pasrah. Tawakal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa dan terus berusaha dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dengan totalitas. Baik, ikhwatal iman yang bukan Allah, tadi PR-nya yaitu kenapa Rasulullah itu hati-hatilah dengan kambing yang memiliki banyak susu. Nah, itu. Kemudian dari hadis yang berikutnya, yang ketiga, keempat, kelima sampai ke-8 ini silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Dari halaman 34 itu poin
Yang ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 6 hadis. Silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di nasihat dalam pertemuan ini adalah kita jaga pandangan lisan, jaga pandangan mata kita, lisan kita, dan hati kita, ya. Mungkin antum ada HP di rumah, jangan terlalu jauh berkomunikasi dengan al-mar'a al-ajnabiyah, yaitu perempuan yang bukan mahram kita, ya, perempuan yang bukan mahram kita. Maka saya sering mengatakan kepada santri waktu dari tahun 2011 ya, 2011 pernah. Setelah selesai, maka berilah perkataan yang indah, yang baik, dan bernilai ibadah kepada seseorang yang statusnya itu akan menjadi pasangan hidup kita, ya, sampai kita itu dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang kita indah, pujian itu kepada Allah, dan perkataan indah itu akan kita sampaikan kepada lawan jenis atau perempuan, kepada yang benar-benar akan mendampingi kita. Jadi jangan sampai sekarang itu udah memuji akhwat yang agak bening dipuji dan lain sebagainya, itu mencederai dan melukai hati, ya. Selain hati dia, dan hati kita juga terlukai dengan kemaksiatan. Dan insya Allah Allah akan memberikan yang pantas untuk kita, ya, yang pantas untuk kita. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jangan bermaksiat kepada Allah. Dan kita semua punya dosa, banyak sekali dosanya. Maka beristighfar. Jangan pemuda yang tangguh dan akan menjadi dai li tahlilil ummah, untuk menyiapkan umat, ya harus jaga baik-baik, ya, anggota tubuh kita. Jangan melukai orang, apalagi lawan jenis. Barang siapa yang melukai lawan jenis berarti dia telah melukai dirinya sendiri. Nah, ini pelajaran sirah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah lulus tiga-tiganya ujian. Ujian perempuan lulus, nggak mau dikasih wanita tercantik seKurais, nggak. Tahta, yaitu tahta jabatan, udah lulus, nggak beliau terima, ya, tawaran oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian harta, yang penting tidak berdakwah Islam, beliau juga lulus. Seandainya matahari berada di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka saya tidak akan berhenti sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut diriku. Tidak berhenti untuk berdakwah kepada al-amru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, ikhwatul iman yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf munajah, jangan lupa PR-nya tadi dan dibaca-baca ulang yang sudah dipelajari. Aku qouli hada wa ridho wal inayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.